Duh, gara-gara ngantuk banget di kantor, auto tidur di meja deh. Dengan posisi kepala menindih tangan. Bangun-bangun, tangan rasanya kebas dan kesemutan gitu. Atau, pas lagi kongko sama teman, kamu mungkin duduk bersila karena terasa lebih nyaman. Lama-kelamaan, tahu-tahu, kaki udah kesemutan aja tuh. Ya, hal-hal kayak gini sih sebenarnya cukup umum dan biasa terjadi ya. Toh, nggak pakai lama, rasa kesemutannya juga biasanya hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau kebas dan kesemutan sering muncul tanpa sebab yang jelas, apalagi sampai disertai gejala-gejala lain yang mengganggu, nah ini yang patut diwaspadai. Gejala apa aja tuh yang dimaksud? Terus, kenapa ya kesemutan bisa sampai sering terjadi, bahkan nggak hilang-hilang? Lalu, solusinya gimana dong? Untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Ziki Ombana dari Halo Dokter. Kebas atau bisa juga dibilang baal itu digambarkan sebagai hilangnya rasa di bagian tubuh tertentu yang paling sering terjadi di jari, tangan, lengan, kaki, atau tungkai. Sementara kesemutan atau istilah medisnya adalah parestesia adalah kondisi saat salah satu anggota tubuh mengalami kebas atau mati rasa. Tapi kemudian muncul sensasi tambahan pada anggota tubuh yang rasanya kayak ditusuk jarum, terus gatel-gatel dan merinding atau simpelnya kayak ada pasukan semut yang lagi jalan di anggota tubuh tersebut. Makanya disebut kesemutan. Penyebab utamanya adalah karena adanya tekanan pada saraf sehingga menyebabkan aliran darah ke saraf menjadi terhambat. Nah, tekanan seperti ini bisa aja terjadi saat kamu duduk bersila atau melipat kaki dalam waktu lama. Kemudian menggunakan pakaian, sepatu, sabuk yang terlalu kecil atau ketat. Lalu tidur dengan menindih satu bagian atau sisi tubuh untuk waktu yang lama. Seperti yang kita tahu, kebas dan kesemutan kayak gini tuh umumnya cuma terjadi sebentar aja. Palingan cukup dengan menghindari tekanan di bagian tubuhnya aja, kayak langsung lurusin kaki setelah duduk bersila, udah bisa ngebantu supaya aliran darah kembali lancar dan kesemutan pun mereda. Tapi, dalam keadaan tertentu, kebas dan kesemutan bisa muncul tanpa sebab yang jelas, berulang, bahkan rasanya bukan cuma kayak kesemutan biasa, tapi diikuti rasa nyeri, ada sensasi kayak terbakar atau perih. Kesulitan menyeimbangkan tubuh, otot terasa lemas dan berkedut, hingga jadi sering berdebar-debar. Nah, kebas dan kesemutan seperti ini pemicunya sih bisa beragam, tapi coba kita mulai breakdown dari yang paling sederhana dulu ya. Gejala-gejala kesemutan yang tadi itu bisa menjadi alarm bahwa tubuh kamu mengalami kekurangan vitamin neurotropik, yakni vitamin yang penting untuk menjaga kesehatan sistem saraf seperti B1, B6, dan B12. Konsumsi vitamin neurotropik pilihan cerdas obati kebas dan kesemutan akibat kekurangan vitamin neurotropik. Untuk mendapatkan vitamin neurotropik ini, bisa sih kamu upayakan dulu untuk mendapatkannya dari makanan. Misalnya gandum utuh, kacang-kacangan, ikan tuna, telur, susu, yogurt, dan keju. Atau kalau perlu, bisa juga nih dibantu dengan asupan suplemen neurotropik. Tapi biar lebih aman dan efektif, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter dan sesuaikan juga dengan aturan pakai yang tertera. Namun selain karena kekurangan vitamin neurotropik, orang-orang dengan penyakit tertentu seperti diabetes, radang sendi, multiple sclerosis, atau carpal tunnel syndrome juga berisiko tinggi mengalami gangguan saraf atau neuropati yang salah satunya dapat ditandai dengan gejala awal berupa kesemutan. Jadi, kalau kamu memang sering mengalami gejala kebas dan kesemutan yang nggak biasa, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter aja ya, supaya bisa dicari tahu nih apa penyebab pastinya, sekaligus penanganan yang sesuai, oke? Atau ya, sebagai langkah awal, kamu bisa nih konsultasi dulu via chat dengan dokter di aplikasi Halo Dokter. Kamu bisa pilih dokter spesialis saraf atau neurologi yang memang khusus menangani kasus gangguan pada saraf. Nanti, kalau dokter menilai perlu untuk melakukan pemeriksaan secara langsung, kamu bisa buat janji konsultasi di aplikasi Halo Dokter. Jadi, nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit deh. Lebih praktis kan? Buat nyobain layanan ini, kamu bisa download Halo Dokter di Google Play atau App Store ya. Oke deh, sekian informasi yang bisa saya berikan. Kesimpulannya, untuk menghindari kesemutan ataupun kebas, hindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa memberikan tekanan pada saraf ya. Lalu, supaya aliran darah ke saraf bisa terjaga dengan baik, kamu juga dianjurkan untuk rutin berolahraga, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, rutin konsumsi makanan bernutrisi, terutama yang mengandung vitamin neurotropik, atau dengan konsumsi suplemen vitamin neurotropik sesuai anjuran dokter.
Kalau masih ada saran soal topik kesehatan yang menarik lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oh iya, biar kamu selalu up to date sama berbagai informasi kesehatan, yuk subscribe YouTube channel Halo Dokter dan nyalain lambang lonceng notifikasinya. Stay safe, stay healthy, dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.